Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis final Copa America antara Argentina versus Kolombia. Tim Tango Argentina kembali mengukuhkan dirinya sebagai juara Copa America untuk kedua kalinya secara beruntun. Torehan ini mereka dapatkan setelah berhasil mengalahkan Kolombia dengan skor tipis 1-0 di extra time. Kolombia mungkin tak sepopuler Brazil atau Uruguay. Namun Kolombianya Néstor Lorenzo ini sedang dalam performa yang apik. Mereka berhasil lolos dari fase grup dengan status juara mengungguli Brazil. Di semifinal, Kolombia juga mampu menyingkirkan tim unggulan Uruguay yang banyak diperkuat pemain-pemain top dunia. Jika ditarik lebih jauh, performa apik Kolombia ini sudah berjalan cukup lama. Tercatat sebelum laga final ini, mereka belum pernah kalah dalam 27 laga yang dijalani. Terakhir, Kolombia merasakan kekalahan 2 tahun lalu, Februari 2022, di mana kekalahan itu juga mereka dapatkan dari Argentina. Pada final ini, Kolombia juga memberikan perlawanan yang cukup alot kepada sang juara bertahan. Terlihat dari statistik dan momentum, tim yang dikapteni James Rodriguez ini sedikit lebih unggul. Bahkan mereka juga banyak lepaskan tembakan. Meski secara kualitas peluangnya buruk karena XG-nya yang sangat rendah. Argentina baru bisa memastikan kemenangan di menit ke-112 melalui Lautaro Martinez yang jadi super sub. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim sama-sama turun dengan formasi di atas kertas 4-3-3. Lini belakang Argentina diisi oleh Lisandro Martinez dan Cuti Romero pada pos center back, serta Tagliafico dan Montiel di pos fullback. Trio McAllister, Enzo Fernandez dan De Paul isi pos 3 gelandang di tengah. Di depan, Alvarez diapit oleh dua pemain senior, Angel Di Maria dan sang mega bintang Lionel Messi. Di kubu Kolombia, mereka diperkuat beberapa nama yang familiar, seperti mantan bek Spurs Davinson Sanchez, pemain Crystal Palace Jefferson Lerma, dan ada nama James Rodriguez serta Luis Diaz di lini depan. Kedua tim menerapkan struktur yang sama ketika berada di fase bangun serangan, yaitu lini pertama dengan fullback yang melebar maksimal di koridor sayap, dan lini tengah dengan lone pivot di depan dua center back serta dua gelandang nomor 8 pada koridor half space. Kolombia merespon build up Argentina dengan block press medium. Mereka menempatkan 3 pemain di depan. James Rodriguez di tengah akan man marking pivot Argentina, dan 2 pemain yang lebih naik akan melakukan pressing kepada 2 center back saat ada trigger tertentu. Kolombia akan meningkatkan intensitas pressingnya ketika Argentina build up dari area rendah. Terlihat di sini, James marking pivot dan 2 pemain lain marking center back. 3 gelandang di lini kedua akan menyesuaikan dengan menutup opsi umpan yang ada di tengah. Kolombia cukup berhasil menghambat bangun serangan Argentina dan membuat mereka beberapa kali langsung melepaskan long ball ke depan. Memang salah satu keunggulan Kolombia adalah pressingnya. Di kubu Argentina, saat melakukan pressing, Julian Alvarez yang berperan untuk mengikuti pergerakan pivot Kolombia. Terlihat saat lawan sirkulasi ke kiri, maka Di Maria akan menekan fullback kiri Kolombia. Sedangkan saat sirkulasi ke kanan, maka giliran McAllister yang akan naik. Scaloni nggak memberikan tugas kepada Messi untuk melakukan pressing secara intens. Saat Kolombia dalam fase on possession atau menguasai bola, sang kapten James Rodriguez banyak berperan untuk mengalirkan bola ke depan. Dalam banyak momen, ia bergerak turun jauh meninggalkan posisi aslinya untuk membantu build up dari center back. Terlihat di sini pergerakannya yang turun ke lini tengah dan sedikit melebar ke sisi kanan untuk jemput bola pada saat 3 gelandang di tengah di marking. Selain jemput bola, pergerakannya ini juga mendorong Arias, bek kanan Kolombia, untuk bisa lebih naik. Di atas kertas, James diplot sebagai winger kanan, namun ia diberikan lisensi untuk roaming, sehingga Ariaslah yang akan bergerak naik untuk isi kelebaran di sisi kanan. James yang turun ke belakang bisa lebih leluasa untuk menguasai bola dan melepaskan umpan ke depan. Terlihat di sini peluang Kolombia di awal.
James yang mengirimkan umpan lambung dari belakang mengekspos ruang di belakang backline Argentina yang disambut oleh Arias. Selain itu, James bisa invert ke koridor half space untuk mengekspos ruang di depan backline dan menjadi konektor dari tengah ke depan. Mirip seperti James Rodriguez, saat menyerang, Messi juga diberikan kebebasan untuk roaming, meski di atas kertas ia diplot sebagai winger kanan. Pemain nomor punggung 10 itu sering roaming ke tengah untuk jadi playmaker serangan Argentina. Ketika Messi masuk ke tengah, area kelebaran di sisi kanan akan diisi Montiel, fullback kanan Argentina yang overlap. Selain itu, saat bawa bola, Messi ini bisa jadi magnet untuk menarik 2-3 pemain lawan, sehingga berpotensi untuk terbuka ruang di pertahanan Kolombia. Terlihat pada klip ini, Messi menarik banyak pemain, sehingga terbuka ruang di half space kiri yang diekspos oleh Tagliafico. Bek kanan Kolombia pun di overload, 2 versus 1. Di Maria bisa lepaskan cutback kepada Messi yang melakukan late run. Sayang tembakannya masih bisa diblok bek Kolombia. Dengan bergerak lebih turun, Messi juga bisa punya lebih banyak ruang untuk mengkreasikan peluang. Di momen ini, ia lepas dari marking lawan dan melakukan link up untuk merasuk ke pertahanan. Namun saat melepaskan crossing, Messi berbenturan dengan Arias yang jadi awal cederanya sang mega bintang. Messi masih sempat meneruskan permainan, namun di babak kedua, ia kembali terjatuh saat berusaha track back untuk mengejar pemain Kolombia. Penyerang Inter Miami ini pun harus ditarik keluar, digantikan Nico Gonzalez. Nico Gonzalez bermain di winger kiri. Oleh karena itu, Di Maria digeser ke winger kanan. Di Maria cenderung melebar di area sayap. Oleh karena itu, pemain lain yang bergerak dari lini kedua seringkali akan melakukan underlap atau bergerak di koridor half space mengekspos ruang di antara center back dan fullback, seperti yang dilakukan De Paul ini. Argentina sempat cetak gol di babak kedua melalui Nico Gonzalez, namun gol ini dianulir lantaran Tagliafico dalam posisi offside. Skor kacamata bertahan hingga 90 menit berakhir. Laga pun dilanjutkan pada extra time. Di situasi ini, kedalaman skuad berbicara. Argentina memasukkan 3 pemain, Paredes, Lo Celso, dan Lautaro Martinez, dan ketiganya berperan di gol kemenangan Argentina. Berawal dari tackle bersih Paredes, lalu terlihat Lautaro yang turun ke lini tengah. Kemudian Lo Celso yang gak terkawal di samping 2 gelandang Kolombia. Paredes melepaskan umpan ke Lo Celso. Center back Kolombia pun terpancing untuk naik, meninggalkan ruang yang diekspos oleh Lautaro Martinez. Peluang emas tak disia-siakan olehnya. Kapten Inter Milan ini berhasil pastikan kemenangan bagi La Albiceleste. Argentina juara Copa America 2024. Gelar ini menjadi yang kedua kalinya secara beruntun setelah keberhasilan mereka di edisi 2020 lalu, dan menjadi gelar internasional keempat Argentina di bawah asuhan Lionel Scaloni. Dengan gelar ini, Argentina menyamai torehan yang dicatatkan oleh Spanyol ketika sama-sama bisa menjuarai 2 kali turnamen di tingkat benua dan menjuarai Piala Dunia secara beruntun.